Selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Kita akan langsung menggali intisari dari kutipan buku The Coaching Habit. Ini bukan soal sesi coaching yang formal dan panjang gitu ya, tapi lebih ke gimana para pemimpin sibuk seperti Anda bisa menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kunci dalam interaksi harian. Tujuannya, ya biar kerja lebih efektif bukan malah lebih keras. Gimana tuh? Iya, jadi sumber ini langsung nunjuk ke semacam paradoks yang mungkin Anda rasakan juga. Kita tahu lah ya, coaching itu bagus, bisa memberdayakan tim, tapi kok rasanya nggak punya waktu, atau mungkin pengalaman dulu kurang oke. Nah, argumen utamanya justru coaching lewat pertanyaan itu malah jadi jalan keluar dari jebakan yang biasa kita alami. Apa tuh? Ya, tim yang terlalu bergantung, terus kita jadi kewalahan, dan ujung-ujungnya kerjaan jadi terasa kurang bermakna gitu. Wah, menarik. Jadi bukan nambah beban ya, tapi malah meringankan. Terus gimana caranya ngubah niat baik ini jadi kebiasaan yang nyata gitu? Nah, kuncinya ada di perubahan yang kelihatannya simple tapi sebenarnya mendasar. Kurangi ngasih tahu, banyakin nanya. Sumber ini nawarin semacam formula kebiasaan baru yang praktis banget. Pertama, coba kenali pemicunya. Kapan sih momen ini biasanya muncul? Mungkin pas ada anggota tim datang bawa masalah gitu kan? Terus sadari kebiasaan lama kita. Biasanya alih-alih ngapain ya? Mungkin langsung kasih solusi kan? Nah, terakhir tentukan aksi mikro yang baru. Saya akan coba, misalnya ya udah ajukan satu pertanyaan spesifik aja, nggak usah lama-lama, 60 detik cukup. Ini soal praktek yang disengaja dan fokus. Mirip atlet lah, ngelatih satu gerakan kecil berulang-ulang sampai otomatis. Oke. Jadi ini kayak membangun refleks baru ya, lewat langkah-langkah kecil yang terukur. Menarik. Mari kita lihat alat utamanya nih, pertanyaan-pertanyaan kuncinya. Kita mulai dari pertanyaan kickstart. Apa yang sedang Anda pikirkan? Kenapa ini dibilang efektif banget buat pembuka? Karena pertanyaan ini tuh langsung motong basa-basi yang kadang kelamaan ya, small talk tango katanya, dan juga motong asumsi kita, si diagnosis bawaan, jadi kita nggak nebak-nebak masalahnya apa. Ini kayak ngasih sinyal percaya dan otonomi ke lawan bicara. Biar mereka yang nentuin fokusnya mau kemana. Anda nggak mendikte agenda, tapi lebih ke, ya mengundang mereka cerita apa sih yang paling penting buat mereka saat itu. Masuk akal sih. Jadi nggak buang waktu dan langsung ke intinya ya. Nah, setelah percakapan terbuka, kan seringkali banyak hal tuh yang muncul. Gimana caranya kita bisa gali lebih dalam tanpa kejebak ngasih solusi terlalu cepat? Kan gatel tuh pengennya langsung bantu. Nah, disinilah muncul pertanyaan AWE atau what else? Atau kalau kita ya, dan apalagi? Sumber ini sampai bilang ini pertanyaan coaching terbaik sedunia loh. Manfaatnya ada dua paling nggak. Pertama, iya jelas ini mendorong munculnya lebih banyak opsi atau ide. Kan riset juga bilang, makin banyak opsi, biasanya keputusan makin bagus kan. Jawaban pertama itu jarang banget yang terbaik kan. Kedua, dan ini penting banget, ini cara ampuh buat jinakin monster nasehat dalam diri kita. Dorongan buat cepet-cepet benerin masalah orang lain itu loh. Saya bisa bayangin tuh monster nasehatnya. Tapi kalau terus-terusan nanya, dan apalagi gitu, gak makan waktu ya. Gimana sumber ini menyeimbangkan kedalaman sama efisiensi? Pertanyaan bagus. Justru dengan nahan nasihat yang prematur itu, Anda malah hemat waktu loh dalam jangka panjang. Kenapa? Karena nggak perlu nyelamatin orang atau lebih parah benerin solusi yang salah arah. Coba tanyakan dan apalagi dengan tulus mungkin ya 3-4 kali cukup. Kuncinya adalah benar-benar dengerin jawabannya dan nah ini, nyaman sama jeda hening. Hening itu bukan kosong tapi justru ruang berpikir buat lawan bicara kita. Nanti juga kerasa kok kapan harus berhenti pas energinya udah mulai turun. Jadi ini investasi waktu yang hasilnya pemahaman lebih dalam dan solusi yang lebih dimiliki sama dia. Oke, jadi tahan diri, dengerin, dan nyaman sama hening ya. Nah, setelah kita gali pakai dan apalagi, kan mungkin infonya jadi banyak tuh. Gimana caranya kita mastiin fokusnya ke inti masalah yang sebenarnya, biar nggak melebar kemana-mana? Nah, ini langkah krusial berikutnya. Pertanyaan fokus. Bunyinya, apa tantangan sebenarnya di sini bagi Anda? Perhatiin kata sebenarnya. Itu mendorong refleksi lebih dalam, biar nggak cuma di permukaan aja masalahnya. Terus, frasa kunci berikutnya, bagi Anda.
Ini yang bikin percakapannya jadi personal dan relevan buat dia. Saya tertarik sama penekanan bagi Anda itu. Kenapa fokus personal ini penting banget menurut sumbernya? Karena ini mencegah kita ngebahas masalah yang ngawang-ngawang atau malah ngoco hantu. Tahu kan ngebicarain orang lain yang nggak ada di situ. Fokusnya jadi balik lagi ke apa yang bisa dikontrol atau dipengaruhi sama si lawan bicara. Jadi kita bantu dia ngatasin kesulitan dia, bukan sekedar isu umum. Ini nuntut kita buat beneran dengerin sih, memahami perspektif mereka gitu. Oke. Selain 3 pertanyaan inti tadi, ada lagi nih alat bantu yang menarik. Disebutnya pertanyaan malas. Contohnya, bagaimana saya bisa membantu? Kok kedengarannya pasif ya? Apa tujuannya? Saya bisa membantu atau apa yang Anda inginkan dari saya, kita maksa ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Jadi Anda nggak otomatis ngambil monyet di punggung orang lain, tapi nawarin dukungan yang pas aja. Ini juga soal, menghindari pertanyaan retoris kayak, udah coba X belum? Yang sebenarnya kan nasihat terselubung ya. Lebih baik pakai pertanyaan apa daripada mengapa yang kadang bikin orang defensif. Jadi kalau dirangkum nih ya, intinya alih-alih kita jadi pemberi nasihat utama, kita bisa lebih berdampak dengan, yaitu, bangun kebiasaan bertanya. Pakai pertanyaan sederhana tapi kuat, kayak, apa yang sedang Anda pikirkan? Terus, dan apa lagi? Sama, apa tantangan sebenarnya bagi Anda? Gitu ya? Tepat sekali. Dengan ngubah ini jadi kebiasaan mikro yang kecil-kecil aja, Anda nggak cuma bantu tim nemuin solusi mereka sendiri, tapi juga membebaskan diri Anda dari tekanan harus selalu punya jawaban. Dan juga resiko salah diagnosa masalah, mecahin masalah yang keliru. Oke. Buku ini kan juga nekenin gimana pertanyaan itu memicu pembelajaran ya pada orang lain. Ini membawa kita ke pemikiran penutup nih. Bagi Anda dari percakapan kita ini. Ini kayak ngunci wawasan buat lawan bicara kita. Tapi, coba deh kita renungkan. Gimana kalau Anda mulai secara konsisten nanyain itu ke diri Anda sendiri, mungkin di penghujung hari atau setelah interaksi penting, kira-kira wawasan baru apa ya tentang pola pikir dan pertumbuhan pribadi Anda yang mungkin bakal terungkap?